Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mabadi qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi darini amin. Al-Mabadi al-Isna'ash li tahdidil ahdaf. 12 prinsip untuk merealisasikan, mendefinisikan tujuan. Yang keenam, yang pertama, hadid jayyidan madza turid. Tentukan dengan baik apa yang Anda inginkan. Itu nomor 1. Nomor 2, yajib ayyakuna hadafuka waqi'iyan wa yastahiqu at-tahqiq. Tujuan hidup Anda itu harus realistis dan bisa direalisasikan. Harus realistis, nomor 2. Nomor 3, ar-rughbah al-musta'ilah. Hasrat yang membara, yang menyala-nyala. Nomor 4, aish hadafaka. Hidupkan tujuanmu, dibayangkan, direnungkan, dibayang-bayangin. Nomor 5, ittikhadul qaror. Mengambil keputusan. Nomor 6, uktub hadafaka. Tulislah tujuanmu. Jadi tujuanmu harus ditulis. Kalau nggak ditulis lupa. Karena orang mahalul khoto, tempatnya lupa. Tulis tujuanmu. Ana la a'tarifu bil ahdaf al ghair maktubah. Ghairil maktubah. Hadafun ghairu maktub yakni amniyah, syek jamil. Amal ahdaf al maktubah fahiya al haqiqah. Ana la a'tarifu bil ahdafil ghair maktubah. Jadi saya, kata pengarang kitab ini, saya tidak mengenal tujuan yang tidak tertulis. Tujuan tidak tertulis berarti keinginan hal yang indah. Keinginan hal yang indah. Tetapi tujuan yang tertulis adalah kebenaran. Brian Tracy. Ini menurut Brian Tracy fi kitabihi dalam bukunya. Jadi Brian Tracy dalam bukunya tujuan yang tidak tertulis berarti keinginan hal yang indah.
Tetapi tujuan yang tertulis adalah kebenaran. Nah, itu. Tujuan yang tertulis, ya nah dibayang-bayangin indah sekali gitu. Saya kepengen istri saya si Anu, bayangin terus. Saya punya suami Anu, bayangin terus sesuatu yang indah. Nah, tapi kalau ditulis berarti sungguh-sungguh, itu nanti akan menjadi kebenaran. Menjadi benar, menjadi tujuannya nyampe, sungguh-sungguh sih. Gitu. Maka harus ditulis tujuannya. Jadi, siapa yang punya buku harian? Coba angkat tangan yang punya buku harian. Hah? Coba siapa yang punya buku harian? Angkat tangan. Enggak ada? Oh ya, itu. Ada laki-laki satu, perempuan? Jadi anak saya, Kisma, Helma, Bill, Habli, sampai sekarang masih bisa membaca surat-surat tanya Abah. Umi, apalagi Umi. Itu kalau dibaca ketawa sendiri itu. Kalau nyurati perempuan itu, duhai sayangku. Waduh, langsung ketawa. Waduh, ada. Nah nanti dijawab juga, ada jawabannya gitu. Aduh. Itu saya yakin Anda nggak punya. Saya tuh punya surat-surat saya. Dan Hilma, Kisma bisa membaca itu, Bill membaca gitu, pada ketawa itu kalau baca itu. Oleh saya nggak boleh dibuang, karena nanti harus dibukukan dulu, biar jadi buku sejarah. Nah gitu. Sampai ke berapa rupiah sih saya dikirimi setiap bulan dari orang tua saya waktu pesantren. Terus untuk beli apa saja masih ada tulisannya. Nah itu jangan dikirain gak berharga, itu berharga kalau dibaca sekarang. Kalau lagi ingin ketawa itu baca itu ketawa itu. Nah, dia harus ditulis, tujuan ditulis. Ana bermula saya, itulah a'tarifu, tidak mengenal bil ahdafi dengan tujuan ghair maktubah, yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis. Hadafun bermula tujuan ghair maktubah, yang tidak tertulis, itu yakni amniyah, ya itu yakni artinya amniyah. Amniyah itu keinginan syai'un jamil, maksudnya amniyah itu keinginan yang indah. Syai'un jamil, sesuatu yang indah. Jadi tujuan yang tidak tertulis itu sesuatu yang indah. Amal ahdaf al-maktubah, adapun tujuan yang tertulis, itu faya bermula tujuan yang tertulis, itu al-haqiqah, kebenaran. Jadi tujuan yang tertulis kebenaran, menjadi kebenaran bahwa saya mau apa ditulis, mau beli kitab tertulis, kitabnya apa tertulis, itu menjadi kebenaran. Tulis ya itu. Kalimat ini disampaikan oleh Brian Tracy fi kitabi, di dalam bukunya Falsafah Tahqiqul Ahdaf, dalam bukunya Philosophy of Achieving Goal. Filsafat
merealisasikan tujuan. Oh, ada filsafatnya ya. Filsafat merealisasikan tujuan. Yaqulu berkata siapa Brian Tracy dalam kitab Falsafah Tahqiqul Ahdaf. Bil qalami wal waraqati yabda'u kulla syai', kata dia. Bil qalami wal waraqati yabda'u kulla syai'. Dengan pena dan kertas semuanya dimulai. Dengan pena dan kertas semuanya dimulai. Bil qalami dengan pena, wal waraqati dan kertas, yubda'u dimulai apa kullu syai', tiap-tiap sesuatu. Jadi apa saja dimulai dengan pena, dengan pulpen dan kertas. Kalau zaman dulu adanya cuma pulpen dan kertas, sekarang udah pakai handphone bisa, pakai itu bisa, pakai apa saja bisa. Itu. Fabi basatah indama tahtabnal qalam indama tahtadinnal qalamu bi'a. Takunu qad istada'iyat amilin qawiyin minal quwwatil insaniyah ahaduhuma al-badani haitsu tamsaku bil qalami wa tuharriku yadaka wal akharu al-aql haitsu tufakkiruka mashghul bihadzal hadafi wa yaktubuhu wa yaqra'uhu. Hanya dengan Anda merangkul dengan pena atau memegang, merangkul dengan pena di tangan Anda telah memanggil dua faktor kuat dari kekuatan manusia. Dari kekuatan manusia. Fabi basatoh dengan simple, indama tahtadnal qalam, ketika Anda merangkul al-qalam akan pena, takunu bi ana malika, dengan tangan Anda, takunu ada siapa Anda, itu qad istada'at, Anda telah memanggil amilaini pada dua faktor qawiyah ini yang dua-duanya kuat. Dua faktor yang kuat minal quwwatil insaniyah, dari kekuatan manusia. Jadi kalau secara sederhana Anda menulis tujuannya di tangannya,
itu sesungguhnya Anda sudah memanggil kekuatan manusia dua faktor kekuatan kemanusiaan. Apa dua faktor kemanusiaan itu? Ahaduhuma al-badani haitsu tamassaka bil qalami wa tuhariku yadaka. Itu nomor satu. Ahaduma bermula salah satunya amilaini qawiyaini itu al-badaniyu. Salah satu adalah fisik di mana Anda memegang pena dan menggerakkan tangan Anda dan yang lainnya. Dan yang lainnya akal yang Anda berpikir. Pikiran Anda sibuk dengan tujuan ini dan menulis, membacanya, dan suara yang datang dari pikiran bawah sadar selalu mengulangi tujuan yang tertulis. Gitu. Biasanya gitu, kalau tujuannya tertulis. Ahaduma bermula salah satu dua kekuatan manusia, itu al-badaniyu, kekuatan fisik. Hai sutamasaka, di mana Anda memegang bil kolami dengan pena, wataharoka dan menggerakkan siapa Anda yadaka pada tangan Anda. Wal akhoru bermula yang lainnya itu ala aqliyu, faktor pikiran. Faktor pikiran haitsu tafkirika. Sekiranya pikiran Anda masghulun, sibuk bihadzal hadafi, dengan tujuan ini, wayak tubuhu dan menulisnya pada tujuan, wayak ro'uhu dan membaca hadaf. Jadi salah satunya dari dua kekuatan kalau Anda menulis tujuan Anda adalah fisik, di mana Anda memegang pena, fisikmu memegang pena dan menggerakkan tangan, itu fisiknya Anda nulis kan, bergerak. Di sisi lain, wal akhor bermula di sisi lain itu ala aqli, wal akhoru ala aqliyu, yaitu pikiran Anda haitsu tafkir masghulun, sekiranya pikiran Anda itu masghulun, sibuk bihadzal hadafi, dengan tujuan ini, wayak tubuhu dan menulis siapa Anda pada tujuan, wayak ro'u dan membaca siapa Anda pada tujuan. Kama anna sauta al-qadima min aqlika al-batini yakunu daimat tikrari lil hadafi al-maktubi. Kama anat sautal qadim, dan sesungguhnya suara al-qadimah yang datang, suara yang datang min aqlika dari pikiran Anda al-batin, pikiran bawah sadar Anda, yakunu ada apa pikiran bawah sadar itu daimat tikrari, selalu mengulang-ulangi lil hadafil
To be pada tujuan yang tertulis. Jadi kenapa tujuan harus ditulis? Tujuan harus ditulis karena mempunyai dua kekuatan. Satu, kekuatan daripada fisik Anda. Kekuatan fisik Anda mengambil pulpen, Anda menggerakkan tangannya, menulis. Itu kekuatan fisik. Tapi yang terpenting, yang nomor dua ini, yaitu akal Anda. Ketika Anda menulis, itu otak Anda itu ikut sibuk, ikut bekerja. Anda nulis apa aja? Pasti otak Anda akan ikut bekerja. Nah, ketika Anda menulis dan membaca, kapan-kapan Anda membaca lagi, badanmu kerja, minimal buka bukunya, berarti jasadnya ikut bergerak, otaknya juga bekerja. Itu kalau ditulis. Kalau cuma diangan-angan, nggak ada yang kerja. Cuma otaknya saja. Kalau ditulis, wayak tubuhu, wayak ro'uhu, itu Anda akan menulis dan Anda akan membaca. Maka otaknya akan masghulun bihadzal hadafi. Sibuk dengan tujuan ini. Nah, ketika demikian, kama anna sautal qadim min aqlikal batin yakunu daimat tikrar lil hadafil maktub. Itu suara yang datang dari pikiran bawah sadar selalu mengulangi tujuan yang tertulis. Jadi kalau Anda baca, membayangkan lagi, Anda baca, membayangkan lagi, Anda baca, membayangkan lagi. Jadi sekarang saya itu masih bisa membaca surat-suratan saya. Ketika saya baca, itu saya membayangkan zaman dulu. Jadi otak saya bekerja lagi. Wah, ini dulu nulisnya di sana ini, bacanya di sana ini, gitu. Gitu itu. Jadi kalau menulis itu ada tulisannya, otak bawah sadar akan bekerja. Ketika otak bawah sadar bekerja, nah itu akan membuat tujuan Anda hidup. Tujuannya hidup. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tahdidu itari zamaniyin, menetapkan kerangka waktu. Jadi berapa tahun dicapai ini, berapa hari dicapai tujuan ini, berapa bulan dicapai, hari, bulan, tahun itu adalah namanya itor zamani. Tahdi zamani, menetapkan kerangka waktu. Jadi kerangka waktu itu menjadi penting. Kapan mulainya, kapan selesainya. Kapan dimulai, kapan selesai. Kalau tidak ditulis kerangka waktunya, nanti mencapainya terlalu lama, buang-buang waktu, buang-buang umur. Itu. Jadi harus jelas, bisa nggak sekian tahun selesai, sekian tahun selesai. Terlalu lama, buang-buang umur. Gitu. Takhayyal ma'i mubarata qurratul qadami laisa laha waqt muhaddad. Syekh subut takhayyal wal i'tiqad. Kadzalika hadafun lam yuhaddid lahu mau'id lil bad'i awil intihai. Ini kalau sesuatu tidak ada kerangka waktunya, itu dicontohkan
kita suruh membayangkan sebuah pertandingan sepak bola yang tidak memiliki waktu tetap. Itu gimana contohnya? Contohnya kayak gitu. Anda mempunyai tujuan tapi tidak ada kerangka waktunya kapan selesai. Itu seperti permainan sepak bola yang tidak memiliki waktu tetap. Sesuatu yang sulit untuk dibayangkan dan diyakini, serta tujuan yang tidak memiliki tanggal untuk memulai dan atau mengakhiri. Kayak apa itu? Jadi permainan sepak bola yang nggak ada waktunya kira-kira kayak apa? Bisa berantem itu. Jadi membuat tujuan juga kerangka waktunya harus jelas. Takhayal, coba bayangkan, ma'i besertaku mubarataku ratakodamin pada pertandingan sepak bola. Laisa yang tidak mempunyai lah bagi mubarah kurrata qadam, bagi pertandingan sepak bola yang tidak mempunyai waktan muhaddad, waktu tertentu, enggak ada waktu tertentu. Itu Anda suruh bayangkan, pastinya itu adalah syai'un su'bit takhayyal, sesuatu yang sulit untuk dibayangkan, sesuatu yang sulit untuk dibayangkan, wal i'tiqad, dan untuk diyakini. Sesuatu yang sulit untuk dibayangkan dan diyakini. Kadzalika, begitu pula hadf, sebuah tujuan, lam yuhaddid, yang tidak ditentukan lahu pada hadaf, mau'ida lil bad'i awil intihai, lam yuhaddid, yang tidak ditentukan lahu bagi hadaf, apa mau'id, tanggal, lil bad'i, untuk memulai, awil intihai, atau untuk menyelesaikan, mau'id. Nah, kalau Anda itu tidak menentukan waktu, tanggal mulainya kapan, selesainya tanggal berapa, itu kayak Anda nonton sepak bola, sepak bolanya nggak ada judul waktunya ditentukan, ya bingung. Tadi itu mau'id likulli hadaf yatihu laka asya ghayah fil ahamiyah kal iltizam wal hamasah wal quwwah, kal iltizam wal hamasah wal quwwah, menetapkan tanggal untuk setiap tujuan, memberi Anda hal-hal yang sangat penting, seperti komitmen, rasa semangat, dan kekuatan. Itu menetapkan tanggal itu menjadi ada komitmen, semangat, kekuatan. Karena apa? Tanggal segini harus selesai, tanggal segini harus selesai, gitu. Tanggal segini harus selesai. Jadi ada kekuatan, ada semangat. Tahdidu mau'id bermula membatasi atau menentukan tanggal likulli hadafin, untuk tiap-tiap tujuan, itu yatihu, memberikan laka bagimu, memberikan asya ghayah, memberikan hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang ghayah fil ahamiyah, hal-hal yang sangat penting. Contohnya kal iltizami, seperti komitmen,
Contohnya Anda menjadi komitmen untuk menyelesaikan, tentukan tanggal selesainya, menjadi Anda, ini harus selesai 2 tahun, ini harus selesai 3 tahun. Gitu. Wal hamasa dan semangat, wal quwwah dan kekuatan. Kalau Anda waktu yang ditentukan, Anda akan menjadi semangat. Kira-kira nikahnya itu umur berapa kamu? 29, 30, cocok lah udah. Nggak terlalu ketuaan laki-laki. Umur 30, saya umur 30. Jadi sebelum 30 harus sungguh-sungguh berusaha. Sampai dapat dan dapat uang untuk nikah. Nah kalau sekarang sudah umur 29, kurang 1 tahun lagi, calonnya aja belum dapat. Waduh. Nah, itu kan menjadi aduh gimana ini, kayak gitu. Understand? Itu nomor 7, bahwa 12 prinsip dalam merealisasikan suatu tujuan. Yang nomor 7 adalah tahdid itoriz zamani. Jadi membuat kerangka waktu, menetapkan kerangka waktu. Lakin yajibu ayyakunal itaru az-zamaniyu mabniyan ala asasi waqi'iyatin, ala asasin waqi'iyatin mabniyatin ala qudratika wa taqatika. Nah ini kerangka waktunya itu harus realistis berdasarkan kemampuan dan energi Anda. Jadi kerangka waktunya realistis. Kalau ternyata butuhnya waktu 1 tahun, kok Anda taruh 1 bulan, nggak realistis. Anda nggak mampu mengerjakan 1 bulan gitu. Tapi kalau butuhnya 1 hari, Anda taruh waktunya 1 bulan, buang-buang waktu. Itu sayang-sayang waktunya gitu. Lakin yajibu, tetapi wajib ayakuna ada apa itoru zamani, kerangka waktunya itu mabnian, terbentuk ala asasin waqi'iyatin, atas berdasarkan kemampuan, ala asasin waqi'iyah, atas realistis, mabniyah alat kudratika, yang terbangun dari kemampuan Anda, watokotika, dan kekuatan Anda. Harus realistis waktu itu. Bisa dikerjakan 3 hari, tulis 3 hari. Bisa dikerjakan 1 minggu, tulis 1 minggu. Bisa dikerjakan 1 tahun, 1 tahun. Karena kerjaan 1 tahun, realistisnya 1 tahun, Anda kasih 1 bulan, nggak realistis, Anda yang jebol sendiri. Terus dihitung benar-benar realistis, berapa hari, berapa menit, berapa bulan. Gitu. Itu 12 prinsip. Yang ke-7 adalah tahdidu itori zamani, menetapkan kerangka waktu. Sekarang yang ke-8. A'rif imkaniyatika, yang ke-8. Jadi prinsip-prinsip merealisasikan tujuan yang ke-8